Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung hadir bersama kita Ibu Camat yang cantik ini, Ibu Marlini Tarigan dari Camat Pringsurat dan sekaligus PLT Camat Keranggan. Hadir juga bersama kita Ibu Biwani Putri, wah keren ya, dari Tim Permades Kabupaten Temanggung. Hari ini kita agenda membahas tentang desa digital. Apa itu desa digital? Tentunya desa digital ini adalah sebuah keharusan, karena rumahnya sudah ada, tinggal digitalisasi ini kan terbang ke dunia maya. Nah ini hadir di sini ada Bu Camat dan dari Tim Permades, tentunya nanti akan bisa dijelaskan kenapa kok desa harus digital, kemudian apa tujuannya desa digital itu. Tentunya dari Tim Permades saya jelaskan. Kemudian dari Ibu Camat sebagai pemangku wilayah, kalau sudah digital ini kemudahannya apa? Mungkin Bu Camat bisa nge-share potensi, kemudian pelayanan lebih mudah kayak gitu tentunya. Selamat kepada Bu Putri dulu. Nah, ini kira-kira gimana Bu Putri terkait dengan desa digital yang kita dorong di Kabupaten Temanggung ini? Mungkin bisa disampaikan teknisnya seperti apa, desa harus bagaimana, kemudian dengan dana desa yang begitu gede, apakah semua harus fisik semua, apa internet ini penting sekali di pedesaan dan arahnya seperti apa? Nah, mungkin bisa dijelasin Bu Putri. Program desa digital ini pertamanya digagas oleh Kementerian Kominfo, kemudian disambut baik oleh Kementerian Dalam Negeri, kemudian oleh Kementerian Desa juga didukung penganggarannya lewat dana desa. Kami menjalankan program desa digital ini bekerjasama dengan teman-teman Kominfo, disupport oleh teman-teman Kominfo, karena dari kami dari Tim Permades Kabupaten Temanggung tentu saja untuk sumber daya manusianya dari segi ilmu ini kami kurang memadai untuk melaksanakan program digital di desa ini. Harapan kami dengan adanya program desa digital ini, pemerintah desa ini lebih transparan. Bukan berarti semua kegiatan yang diupload ini hanya untuk agar teman-teman pemerintah desa ini melek internet atau sekedar aktif di media sosial, enggak, tapi ini adalah salah satu wujud pertanggungjawaban mereka, salah satu bentuk pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat, juga kepada pimpinan yang lebih tinggi, tanpa perlu lagi harus gotong-gotong laporan yang berlembar-lembar. Tinggal mereka mengupload semua kegiatannya dan data dukungnya itu di website mereka masing-masing. Kemudian yang kedua yang diharapkan bukan hanya untuk transparansi dan pertanggungjawaban mereka kepada publik, tapi juga sebagai media promosi teman-teman pemerintah desa ini tentang apa potensi yang ada di desa masing-masing. Selanjutnya harapan kami juga yang melek digital ini bukan hanya teman-teman dari pemerintah desa, tapi juga masyarakatnya. Maka kemudian oleh teman-teman Kominfo ini dibangunlah sebuah rumah digital. Di situ juga dilengkapi dengan survei pelayanan yang nanti bisa diakses oleh masyarakat, juga dilengkapi dengan media persuratan. Fitur-fiturnya banyak gitu ya. Fitur-fiturnya. Ada pelayanan, menu-menunya itu, ada informasi berita. Biar masyarakat ini memanfaatkan juga apa yang sudah disediakan oleh teman-teman Kominfo. Misal mau mengajukan permohonan pembuatan KTP atau permohonan apa saja, bisa lewat mana saja. Mereka sedang merantau di luar Jawa gitu, jadi bisa mengakses web dari pemerintah desanya masing-masing, mengajukan surat permohonan ke pemerintah desa,
kepala desa bisa langsung membuatkan surat izinnya atau surat permohonannya, jawaban surat permohonannya di situ langsung diterimakan kepada yang bersangkutan. Sebagai contoh, ada warga desa yang sedang kuliah, kemudian membutuhkan perpanjangan untuk pengajuan, misal untuk pengajuan pengajuan apa? Utang apa pengajuan surat permohonan? Oh, beasiswa. Beasiswa. Oh, ini pengajuan beasiswa itu surat keterangan dari kepala desa yang menerangkan bahwa kuliahnya di Jogja, di Jogja tanpa harus pulang ke Temanggung. Pulang. Terus tanda tangannya di mana itu? Tanda tangannya kan ada TTI. TTI itu apa itu TTI itu? Tanda tangan elektronik. Oh, tanda tangan elektronik. Jadi kuliahnya di Jogja, anak desa ya, desa di Temanggung gitu. Kemudian sudah digital. Jadi permohonannya lewat webnya desa rumah itu tadi, langsung tanda tangan elektronik dari kepala desa gitu. Bisa langsung gitu ya? Bisa langsung. Wah, keren kayak download gitu. Mereka dari sana, ditunjukkan ke rektornya, ini saya benar-benar warga desa ini. Itu bagus sekali, itu keren sekali. Bu Camat, nah ini tentunya Bu Camat yang ada di wilayah ini dalam rangka mensupport desa-desa ini biar bisa melek digital ini, tantangannya apa ini? Terima kasih nih Pak Putri dari Kominfo dan Mbak Putri dari Dipermades. Jadi kita kembali lagi ke tugas kita di kecamatan ya. Tugas kita di kecamatan itu memfasilitasi, mensupport, memberdayakan, mengembangkan potensi masyarakat. Selain itu juga kita memonitor, mengevaluasi kegiatan-kegiatan gitu. Nah, yang berikutnya lagi kita di kabupaten ini kan perpanjang tanganan yang menjadi program kabupaten. Jadi kita mensupport kegiatan di kabupaten dan kita memfasilitasi desa untuk bisa mengembangkan, termasuk salah satu programnya kabupaten itu kan digitalisasi desa. Dan Temanggung itu merupakan salah satu kabupaten yang juga menuju smart city. Nah, smart city itu harus kita bangun dari bawah gitu, dari smart village. Jadi desa ini embrionya itu kita juga merupakan dari digitalisasi itu. Jadi ini udah era digital, mau nggak mau digital itu bukan lagi barang mewah, itu menjadi suatu keharusan dan keniscayaan bagi desa supaya dia bisa update ya. Kalau dia hanya manual itu masih kurang. Jadi digitalisasi nanti mempermudah proses, menghemat waktu, dan juga nanti efektivitasnya itu dapat semuanya. Jadi pelayanan masyarakat murah, mudah, cepat dan tepat gitu, dan bisa diakses. Gitu ya. Iya. Jadi gitu. rumah ini selain alamat dari penyelenggara pemerintah di desa, ada pelayanannya tadi, surat menyurat, kemudian tadi ada informasi-informasi. Nah, tentunya peran Bu Camat dalam rangka mensupport ini ada peran marketing sektor publik ya kan? Membantu masyarakat untuk menjual, mempromosikan. Nah, ini jadi bisa enggak itu dilewat rumah digitalnya? Jadi nanti dengan digitalisasi ini menjadi menjadi pusat kreativitas, pusat komunitas kreatif, tidak hanya di kabupaten tapi di desa. Jadi anak-anak desa itu kita bangun sistemnya, kita berikan ruang digitalisasi di sana, potensinya dibangun di sana. Wah, gitu termasuk ya, profil desa, informasi bisa diakses. Jadi tidak ada lagi batasan desa yang terisolir, desa yang jauh dari kabupaten, itu semuanya disupport dengan digitalisasi ini. Oh gitu ya. Jadi semua desa sudah terkoneksi internet dan semua bisa menggunakan rumah digitalnya ini dalam rangka mempromosikan potensinya. Jadi bisa explore, baik itu nanti wisatanya, UKM-nya, terus nanti mungkin pertaniannya, semuanya kita bisa upload semuanya di rumah digital itu. Jadi kita butuh apa? Kita tinggal punya kata kunci, kita pengen UKM, nah kan kelihatan desa itu supportnya di mana kelihatan. Jadi kita juga di kecamatan bisa melihat potensi masing-masing desa dengan rumah digital itu. Wah,
Jadi menjadi menjadi bahan kita juga mengevaluasi kegiatan desa. Oh gitu ya. Karena kecamatan itu juga punya salah satu fungsi pengawasan. Nah, pengawasannya juga kita bisa manfaatkan di digitalisasi itu. Oh gitu ya. Jadi kita bisa melihat, oh desa ini berpeluang potensi di sini, desa ini masih belum seperti ini. Jadi digitalisasi itu kita manfaat juga untuk membantu tugas-tugas kita. Wah gitu ya. Jadi keren ini. Desa digital ini guys, ya masyarakat Temanggungan, gitu. Ada dari Dinpermades, ada Bu Camat, gitu. Rumah digital ini adalah merepresentasikan sebuah pemerintahan, yaitu berbasis elektronik. Wah, gitu. SPB pelayanannya ada, sistem pemerintahan berbasis keterbukaan informasi publiknya ada, digital marketingnya, pemberdayaan masyarakatnya ada, pemberdayaan masyarakatnya sektor ada. publiknya masuk semua. Wah, keren ini. Ini dari smart village menjadi smart city. Jadi gini Pak Gotri, jadi kita juga bisa membahas isu-isu strategis dari situ. Misalnya kalau sekarang lagi isu strategisnya itu stunting, kita kan bisa lihat pemetaannya itu update-nya di digitalisasi itu. Oh, jadi kita bisa apa inovasi-inovasi masing-masing desa pergerakan itu kita lihat di situ. Jadi isu-isu strategis ini bisa difasilitasi lewat digitalisasi. Jadi kayak stunting, kemiskinannya, jadi penyebaran kemiskinan itu juga bisa dilihat di sana. Jadi nanti kita bisa fokusnya sesuai dengan permasalahannya gitu. Jadi nanti masing-masing kepala desa itu bisa saya bebas stunting dengan cara dilihat, oh ini saya kasih inovasi misalnya bikin kolam lele, anak-anak dikasih ikan lele, tambah proteinnya atau dikasih telur. Wah, keren. Bisa nanti untuk pertanggungjawaban juga perencanaan semua. Jadi perencanaan, pelaksanaan, mungkin sampai evaluasi dan pelaporannya kita manfaatkan. Wah gitu ya. Itu. Jadi Bu Camat nanti tinggal sampaikan kepada kepala desa utamanya perencanaannya apa. Ini baru muslim Bang, yang bener aja. Coba lihat bisa ada enggak di beritanya gitu ya. Jadi di Permadi juga terbantu ya nanti dengan digitalisasi itu. Karena kan ada tahapan ya. Ada tahapan mungkin rembuk dari dusun, rembuk tingkat musyawarah desa sampai di kecamatan. Jadi nanti evidennya itu lengkap gitu ya. Wah ini bagus, keren sekali guys. Jadi hari ini Bu Camat dan dari Dinpermades dalam rangka mensupport desa digital ini benar-benar harapannya ke depan semuanya dapat mudah pelayanan dan juga mempromosikan potensinya. Oke, harapannya Bu Dinpermades, Bu Putri, kira-kira apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat dengan adanya rumah digital ini? Apakah masyarakatnya jadi lebih melek, terus pemerintah desanya juga semakin transparan, kemudian pelayanan, semua informasi juga dapat disampaikan dengan baik dan benar, dan juga fitur-fitur yang lain di desa digital ini kan sudah terintegrasi. Ada desa bersinar di situ terkait dengan narkoba, kemudian ada desa anti korupsi di situ terkait dengan informasi desa tangguh bencana, semuanya nanti bisa tercover di dalam rumah digitalnya. Jadi rumah digital ini nanti pemerintah desa utamanya dalam rangka mensupport masyarakatnya ini bisa kelihatan smart living, hidup di desa itu untuk hidup enak yang lebih sekali baik. Guys kan gitu ya. Nah mungkin ada sarana dan prasarana yang bisa dinaikkan juga, ada bidan desanya, ada lapangannya, ada gedung olahraganya, berarti udah komplit ya kayak gitu ya. Monggo Bu Putri. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa dengan adanya desa digital dan oleh teman-teman Kominfo sudah dibangunkan sebuah rumah digital ini, kami harap dari teman-teman pemerintah desa memanfaatkan ini, aktif untuk memanfaatkan apa yang sudah pemerintah kabupaten ini mensupport. Websitenya ada, dan jangan dibiarkan kosong, diisi dengan semua kegiatan desa, agenda-agenda desa, promosi desa, pertanggungjawaban desa, seluruh kegiatan di desa.
juga sampaikan kepada masyarakat panjenengan bahwa ini loh di desa kami ada sebuah rumah digital yang panjenengan juga bisa mengakses semuanya. Butuh informasi apa silahkan lewat di situ, butuh pelayanan apa silahkan login di situ. Jadi ke depan, di masa depan, karena warga kita ini juga penduduknya ini heterogen, ada di mana-mana penduduk desa tapi bekerja di kota, penduduk desa tapi juga bekerja di luar negeri. Untuk mengetahui informasi yang ada di desa cukup dari tempat panjenengan saja. Untuk meminta pelayanan di desa cukup dari tempat duduk panjenengan saja. Cukup lewat HP panjenengan, cukup lewat tablet, komputer atau laptop panjenengan dimanapun panjenengan berada. Ingin melihat Temanggung lebih dekat, ingin melihat desa panjenengan lebih dekat, ingin melakukan koreksi atau memberikan saran kritikan kepada pemerintah desa panjenengan, cukup lewat HP Android panjenengan masing-masing atau peralatan digital panjenengan masing-masing. Pemerintah desa jadi lebih transparan, masyarakat juga melek digital. Pelayanan, ya pelayanannya bisa langsung ya kan, pakai cepat pelayanan cepat, murah. Ini informasinya dari Dinas Kominfo, nanti pelayanan itu langsung ke RT. Jadi Pak RT itu tinggal share aja kepentingan rakyatnya itu butuhnya apa. Nanti di rumah digitalnya sudah ada notifikasinya. Rumah digital ini juga sudah terlink dengan Siskudes, dengan Sipades, dengan FDeskel, dengan Prodeskel, dengan IDM, dengan SDGs dan sebagainya. Jadi memudahkan tadi desa dalam merencanakan pembangunan di desa, memudahkan juga dalam bertanggung jawab. Oke, rakyat Temanggung di desa digital ini tadi sudah disampaikan sama di Permades harapan-harapannya. Terakhir kali Bu Camat, ya toh, kira-kira dengan rumah digital ini kembali lagi, ya toh, harapan besarnya itu apa? Harapan besarnya buat desa, buat kecamatan, tentunya Temanggung secara utuh. Monggo. Kita punya harapan besar untuk digitalisasi ini. Kami punya yakin ke depannya digitalisasi desa ini benar-benar menjadi satu terobosan baru yang memang sudah menjadi tuntutan di era digital. Harapannya desa ke depannya lebih maju lagi, lebih inovatif lagi mengembangkannya, jadi nanti digital itu menjadi sarana tidak hanya untuk pelayanan masyarakat tapi untuk semua akses terbuka gitu, sesuai dengan simbolnya keterbukaan informasi publik, informasi yang otomatis bermanfaat dan juga bisa menjadi konsumsi masyarakat, dan kita juga harus support terus ini. Jadi nanti kita sudah saling support karena tanpa dukungan dari dinas terkait, dari pemerintah kabupaten dan dari kecamatan, desa ini juga tidak bisa maksimal. Jadi harus kita support, kita fasilitasi, kita pantau, dan kita juga memberikan dukungan terus pada mereka sehingga rumah digitalisasi desa ini terus bisa dikembangkan dan smart city kita benar-benar bisa terwujud dan dimulai dari smart village tadi, Pak. Oke. Saya rasa itu. Terima kasih Bu Camat, Mbak Putri, luar biasa hari ini. Semuanya saja. Rumah digital ini kembali lagi adalah mendekatkan yang jauh, ya. Temanggung ya di tengah Jawa Tengah ini bisa langsung diakses, ya, lewat webnya masing-masing desa. Dan nanti ya ke depan dan kita sudah buatkan menu-menunya, masing-masing desa ketika dia bikin event ya, seluruhnya akan nanti kita tampilkan di desa A, desa B, desa C, 289 desa dan kelurahan, masing-masing punya 5 event, sudah 1000 event. 1000 event ini kalau dibagi 12 bulan gitu, berapa event coba? Jadi ini luar biasa, masyarakat semuanya bisa langsung melihat
ada event apa di sana, ada event apa di sini, tinggal pastikan saja dompetnya. Kita main ke desa-desa, smart living, hidup enak dari pedesaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.